Moto3 Grand Prix 2027. Sama seperti Veda Ega pertama yang promosi ke Moto3 setelah menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Kedua, Honda Tim Asia saat ini diisi oleh dua pembalap yang sesama debutan, yakni Veda Ega pertama dan Zen Mitani. Artinya, kedua pembalap ini kecil peluangnya untuk naik ke kelas Moto2 2027, terlepas dari hasil musim ini. Sekalipun Veda Ega pertama sedang berada dalam performa yang menonjol di tim untuk saat ini, ia berpotensi masih akan bertahan di Moto3 pada tahun 2027. Hanyalah faktor juara dunia yang bisa membuat Veda Ega pertama langsung naik ke kelas Moto2, seperti yang pernah dialami oleh Pedro Acosta. Sedangkan pembalap lain yang tidak langsung jadi juara dunia saat debut cenderung akan bertahan pada musim berikutnya. Lalu bagaimana dengan Zen Mitani? Hingga seri keempat di JRS, pembalap asal Jepang tersebut belum juga mencetak satu poin pun. Ia menjadi debutan tanpa poin bersama Leo Ramers-Torfer. Artinya menaikkan Zen Mitani ke Moto2 bukan opsi yang tepat di tubuh Honda Tim Asia demi menyediakan tempat baru untuk seorang Kiandra Ramadipa. Sebagai informasi, Ramadipa juga seperti Veda Ega pertama, yakni pembalap Indonesia binaan Honda, tepatnya Astra Honda Racing Team. Sehingga Honda Tim Asia menjadi tim balap yang berpotensi lebih dulu berusaha mengamankan talenta Ramadipa di Moto3. Ketiga, Honda Tim Asia adalah tim balap Jepang yang dalam beberapa musim terakhir memprioritaskan salah satu motornya dikendarai oleh pembalap muda Jepang. Jika Zen Mitani tampil kurang maksimal dan kurang mengesankan sampai akhir 2026, maka alasan Honda Tim Asia mempertahankan Zen Mitani dengan faktor local pride akan menjadi bumerang. Apalagi Ramadipa berhasil finish di tiga besar dan direkrut tim balap lain di Moto3, lalu tampil lebih baik daripada Zen Mitani pada musim 2027. Ada beberapa pembalap Asia yang pernah debut di Moto3 di luar Honda Tim Asia, di antaranya Tatsuki Suzuki, Ayumi Sasaki, dan Ryusei Yamanaka. Tatsuki Suzuki yang saat ini berusia 28 tahun, debut reguler 2015 dengan tim CIP yang menggunakan motor India. Ayumi Sasaki yang saat ini berusia 25 tahun, debut reguler di Moto3 pada tahun 2017 dengan SIC Racing Team menggunakan motor Honda. Lalu ada Ryusei Yamanaka yang berusia 24 tahun, debut reguler di Moto3 pada tahun 2020 dengan tim Estrella Galicia yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Sebetulnya ada Hakim Danis yang debut reguler Moto3 2026 bersama MT Helmets MSI yang menggunakan motor RC 250 GP KTM. Namun diketahui dia sudah tidak terikat dengan Honda sejak menggunakan motor KTM di Junior GP pada tahun 2024 dan tahun 2025. Sehingga masuk akal jika ia promosi ke Moto3 juga dengan tim yang menggunakan motor KTM. Artinya ada beberapa contoh pembalap Asia yang ditempa Honda yang debut bersama tim Moto3 tidak bersama Honda Tim Asia. Namun kecenderungannya mereka juga tidak pernah lagi membela Honda Tim Asia sejak berkarir di Moto3 dan bahkan ketika promosi ke Moto2 seperti yang dialami oleh Ayumi Sasaki. Sasaki saat ini bertarung di Moto2 bersama tim balap Alex Marquez, Moven Indro Foglia RW Racing Team. Usai debut 2024 bersama Yamaha VR46 Master Cam Team. Padahal Honda Tim Asia juga mempunyai tim balap di Moto2, namun mereka cenderung mempromosikan pembalap yang membela Honda Tim Asia di Moto3 seperti Mario Suryaji dan Tayo Furusato yang mengisi skuad pada musim ini. Artinya jika Kiandra Ramadipa digait tim balap selain Honda Tim Asia, sekalipun masih menggunakan motor Honda seperti Leopard Racing, Rivacol Snipers Team, SIC 50X Quarta Course, Grid MLEV Racing, bisa saja Kiandra Ramadipa akan sulit kembali ke pangkuan Honda Tim Asia. Sedangkan pada sisi lain, punya dua pembalap kompetitif dalam satu tim akan menjadi keuntungan besar bagi Honda Tim Asia, dan bahkan momen ini sudah jarang dialami. Terakhir kali Honda Tim Asia mempunyai dua pembalap yang kompetitif dalam musim yang sama terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang diisi oleh Ai Ogura dan Somkiat Chantra.
Keempat, Honda Tim Asia Moto2 berpotensi mempertahankan duet Mario Aji dan Tayo Furusato, menyambung poin-poin sebelumnya termasuk tentang Veda Ega Pratama dan Zen Mitani yang berpotensi bertahan di Honda Tim Asia Moto3. Maka hal yang sama juga terjadi di Moto2, sebab hingga seri keempat Mario Suryaji masih menjadi pendulang poin terbanyak Honda Tim Asia di Moto2. Sedangkan untuk Tayo Furusato yang debut pada musim ini masih kesulitan untuk menyamai kecepatan Mario Suryaji, membuat potensi merombak skuad ini pada musim 2027 dan mempercepat pembalap muda di kelas Moto3 untuk naik kelas bukanlah keputusan yang tepat. 5. Honda dalam hal ini, Honda Tim Asia berpotensi berada di antara dua pilihan, yakni melepas Veda Ega Pratama atau melepas Kiandra Ramadipa. Pilihan berat ini terjadi jika Honda Tim Asia memilih untuk mempertahankan Zen Mitani, alih-alih melepasnya untuk memasangkan Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Poin terakhir ini juga menyambung dengan rumor yang beredar di media sosial bahwa Veda Ega Pratama saat ini diminati oleh tim Aspar Moto3 yang kini diperkuat oleh Maximo Quiles dan Marco Morelli. Tim balap ini menggunakan motor KTM dan berpotensi kehilangan satu pembalapnya jika Maximo Quiles naik ke kelas Moto2 pada tahun 2027. Murid Marc Marquez tersebut memang menjadi favorit untuk naik kelas karena pada saat ini sedang memuncaki klasemen sementara Moto3 dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali runner-up di 4 seri. Apabila skenario naik kelas itu terwujud, maka jika tidak heran Aspar mengincar pembalap cepat lainnya seperti Veda Ega Pratama. Saat ini Veda Ega Pratama masih menjadi pembalap dengan debutan terbaik dengan menempati urutan ke-6 di klasemen Moto3. Dengan demikian, Hiroshi Aoyama yang merupakan kepala tim Honda Tim Asia akan pusing memikirkan bagaimana skenario skuad Honda Tim Asia Moto3 musim 2027 mendatang jika Kiandra Ramadipa sukses finish di 3 besar Red Bull Rockies Cup tahun ini. Jadwal selanjutnya, seri kedua Red Bull Rockies Cup 2026 akan berlangsung pada tanggal 9-10 Mei di Le Mans, Prancis. Seri ini juga seperti di Jerez, yakni mengikuti jadwal MotoGP. Artinya 3 pembalap Indonesia akan kembali berlaga pada akhir pekan yang sama, yakni Kiandra Ramadipa di Red Bull Rockies Cup, Veda Ega Pratama di Moto3, dan Mario Suryaji di Moto2. Muhammad Kiandra Ramadipa mengaku sudah belajar banyak dari seniornya sesama pembalap tanah air, Veda Ega Pratama dan Mario Suryaji dalam menjalani persaingan di level dunia pada musim ini. Ramadipa mengatakan pengalaman yang dimiliki oleh Mario Aji dan Veda Ega Pratama adalah bekal penting baginya, terutama saat menghadapi sirkuit baru maupun beradaptasi dengan atmosfer kompetisi internasional. Kiandra Ramadipa mengatakan masukan dari senior sangat berharga untuk mempercepat proses adaptasi, mulai dari racing line, karakter tikungan, dan pendekatan saat balapan. Ramadipa saat ini akan menjalani musim penuh di Red Bull Rockies Cup dan juga bersiap tampil di Moto3 Junior World Championship 2026. Ia menyebut keberadaan Veda Ega Pratama dan Mario Suryaji memberikan motivasi tambahan karena keduanya telah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di Eropa. Selain dukungan moral, Ramadipa juga mendapatkan dukungan teknis dalam persiapannya di Moto3 Junior GP karena salah satu mekanik yang pernah bekerja dengan Veda Ega Pratama kini menjadi bagian dari timnya. Ia menyebut hal tersebut memudahkan proses evaluasi data dan pengembangan performa sepanjang musim. Kiandra Ramadipa baru saja mencuri perhatian setelah kemenangan perdana di Race 2 Red Bull Rockies Cup di Jerez, sebuah hasil yang menjadi modal penting baginya untuk menatap seri-seri berikutnya sekaligus meneruskan jejak pembalap Indonesia di ajang internasional. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rinurus Prado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.